aku, takkan kekuranganku. Gembala yang baik, ia membaringkanku di padang rumput hijau, bimbingku ke air tenang. Gembala yang baik, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang dalam ibadah pada pagi hari ini. Matius 11 ayat 28 berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan." Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian kita katakan, "Ku datang ya Bapa, dalam kerinduan." Siapkan hati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita masuk hadirat. Kita katakan, suci, suci, suci.
Jemaat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 29 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan doa ucapan syukur dan permohonan di hadapan Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kami. Di tengah segala kesulitan dan keterbatasan saat ini, Tuhan selalu setia menolong kami semua, sehingga masih dapat menjalani kehidupan dengan baik. Terima kasih untuk perlindungan, kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, kami mau bersatu hati menyerahkan situasi dunia ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Khususnya saudara-saudara kami yang mengalami musibah karena ledakan di Beirut. Kiranya Tuhan menghibur setiap orang yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tolonglah setiap korban yang terluka dan kehilangan tempat tinggal. Berikanlah kekuatan dan hikmat bagi pemerintah setempat dalam menanggulangi musibah ini. Bapa, di tengah peningkatan jumlah orang yang terkonfirmasi virus corona dan masyarakat yang semakin mengalami kesulitan dalam pekerjaan, pendidikan, maupun kesehatan, kami berseru kepadamu, kiranya Tuhan menolong pemerintah dan jajarannya agar mampu memimpin masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan dengan baik, khususnya dalam menangani masalah ekonomi yang mengalami perhambatan saat ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat agar pemerintah dapat mengambil langkah yang tepat. Karuniakanlah kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi pelayanan anak di tengah pandemik ini. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, kesetiaan, dan semangat bagi para pelayan anak, baik dalam pelayanan literatur, penginjilan anak, maupun sekolah minggu, agar pelayanan kepada anak-anak dapat dilakukan secara kreatif, tepat, benar, dan efektif. Tolonglah para orang tua agar dapat melakukan perannya dengan maksimal dalam mengenalkan Kristus kepada anak-anak. Kami juga berdoa bagi para misionaris di seluruh dunia, ya Tuhan, khususnya para misionaris Gereja Misi Injil Indonesia. Kiranya Tuhan terus meneguhkan iman mereka, senantiasa memberikan hikmat dan perlindungan kepada mereka beserta seluruh keluarga. Berkatilah pertumbuhan iman setiap orang yang dilayani, sehingga mereka bertumbuh semakin kuat dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Demikianlah syukur dan doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca Mazmur. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Dia, bermazmurlah bagi Dia, ceritakanlah semua perbuatannya yang ajaib. Pujilah namanya yang kudus, biarlah hati orang-orang yang mencari Tuhan bersuka cita. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah keajaiban-keajaiban yang telah Ia lakukan, mujizat-mujizatnya dan hukum-hukum dari mulutnya. Hai keturunan Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, pilihannya. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan. Terpujilah Allah yang selalu memberi kekuatan dan kebaikan bagi kita, seperti pemazmur berkata, bernyanyilah bagi Dia, bermazmurlah bagi Dia, ceritakanlah semua perbuatannya yang ajaib. Kita angkat pujian kita, nyanyilah dan menarilah. Katakan di samping kanan kiri saudara, mari kita memuji Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah
saatnya kita akan masuk dalam penyembahan. Seperti tema kita hari ini akan berbicara tentang hati yang tertuju kepada Allah. Mari kita katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami lemah untuk mengertinya. Oleh karena itu kami mohon pertolongan-Mu. Engkau Allah kami, Engkau adalah guru kami yang agung, dapat mengajar kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran-Mu. Dan ketika kami berjumpa dengan kebenaran Tuhan, maka hati dan jiwa kami dipuaskan. Hati kami siap ya Tuhan, berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 45 sampai dengan yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikian jauh firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari, kita dikatakan berbahagia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada bulan Agustus tahun 1990 kita kenal satu kejadian di Timur Tengah dengan sebutan Perang Teluk Jilid 1. Perang Teluk Jilid 1 itu bermula dari pencaplokan negara Kuwait yang dilakukan oleh Saddam Hussein, negara Irak. Nah, dengan berjalannya waktu ternyata peperangan ini berlangsung bukan lagi antara Kuwait atau Irak dengan Kuwait dan sebaliknya, tetapi Kuwait kemudian dibantu oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Ringkas cerita dari perang ini ialah bahwa pada akhirnya Amerika dan sekutunya mampu dan berhasil mengalahkan dan menaklukkan Saddam Hussein. Salah satu yang menjadi andalan dari pasukan Irak atau Saddam Hussein adalah Garda Republik, pasukan darat yang sangat ditakuti oleh negara-negara Teluk dan juga menjadi perhatian dari Amerika. Nah, akhir dari peperangan itu kita dapat melihat bahwa Garda Republik yang jago, yang dapat diandalkan itu akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Salah satu rahasia mengapa Irak bisa ditaklukkan adalah karena Amerika memiliki teknologi yang sangat canggih. Mereka mempunyai satelit yang terus bekerja 24 jam untuk memonitor dan mengetahui semua pergerakan darat maupun udara dari tentara-tentara Irak. Satelit itu dapat memotret dan memberikan laporan kepada markas besar sekutu untuk kemudian dilakukan serangan-serangan dalam peperangan itu. Amerika sangat bergantung kepada satelit itu. Amerika sangat bergantung pada kemampuan teknologi satelit yang dapat memantau, melihat, dan memotret semua kegerakan musuh. Ini adalah salah satu faktor yang mempengaruhi atau sangat menentukan mengapa mereka menang dalam peperangan. Tema renungan kita hari ini ialah hati yang tertuju kepada Allah.
Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih. Dengan merenungkan tema ini, maka kita dituntun untuk apa? Untuk menyiapkan hati kita, membenahi hati kita untuk mengerti dan bergantung dan terarah kepada Allah kita. Firman Tuhan yang kita baca hari ini mengisahkan tentang Yesus yang baru saja melakukan mujizat yang luar biasa. Dia baru saja memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Mereka semua makan sampai kenyang dan bahkan ada sisa 12 bakul. Setelah peristiwa yang besar itu terjadi, maka dia menyuruh para muridnya agar menyeberang menuju kota Betsaida. Lalu kemudian dia menyuruh orang-orang yang tadi baru saja mengalami mujizat itu agar pulang. Kemudian Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Kisah ini sangat menarik untuk kita ikuti. Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Firman Allah berkata bahwa setelah dia berdoa beberapa jam, ia melihat para muridnya sedang susah payah mendayung perahu mereka oleh karena ditimpa oleh angin sakal. Angin sakal adalah angin yang datang dari depan, mendorong perahu untuk mundur ke belakang, dan para murid berusaha untuk mendayung dengan susah payah agar perahunya atau perahu mereka dapat berjalan secara baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendalami tentang apa yang dilihat oleh Yesus tentang keadaan murid-muridnya. Menurut Injil Yohanes, para murid sudah melakukan perjalanan sejauh 2 atau 3 mil. 2 atau 3 mil itu sama dengan kurang lebih 4,8 km. Anggap saja 5 km. Lalu kemudian ketika Yesus sedang berdoa, dia melihat mereka sedang bersusah payah untuk mendayung. Kejadian saat angin yang menerpa perahu dari para murid adalah pada waktu malam hari. Kejadian pada malam hari, tetapi Yesus dapat melihat. Jika Alkitab mengatakan bahwa perahu para murid telah melakukan perjalanan sejauh kurang lebih 5 km dari tepi danau, lalu kemudian pada malam hari itu Yesus dapat melihat mereka ada di sana, menunjukkan kepada kita ada sesuatu yang supranatural di sini. Mengapa? Oleh karena pada malam hari kemampuan melihat atau memandang atau jarak pandang manusia normal itu akan sangat terbatas. Coba kita bayangkan ketika kita pada malam hari berada di satu pantai dan kita memandang ke laut, karena suasana atau kondisi pada malam hari, maka jarak pandang itu sangat terbatas. Tetapi Alkitab mengatakan Yesus dapat melihat para murid yang sedang berjuang bersusah payah untuk mendayung perahu mereka agar maju. Yesus melihat, bukan sembarang melihat. Dia dapat melihat dengan detail dan pasti gestur atau gerakan para murid. Apa yang sedang terjadi dengan para murid, dia dapat melihat itu. Apa yang sedang para murid alami, dia tahu itu. Meskipun malam, jadi Yesus dapat melihat dari kejauhan pada kondisi malam hari, menandakan bahwa ini bukan hanya sekedar melihat secara manusia, tetapi Yesus melihat, dia adalah Allah yang dapat melihat menembus kegelapan malam. Apa yang terjadi secara detail
detail, secara pasti apa yang terjadi dengan para muridnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus melihat apa yang terjadi dengan para murid bukanlah hal yang biasa, tetapi ini adalah hal yang luar biasa. Dia dapat menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah, dia adalah Tuhan yang mengerti, tahu dengan pasti segala kejadian yang sekecil apapun yang terjadi di dalam kehidupan para muridnya. Setelah ia melihat apa yang terjadi, maka ia mendatangi mereka. Yesus melihat apa yang terjadi. Artinya apa? Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dilihat oleh Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan sampai di dalam hati, di dalam pikiran kita pun Ia tahu. Yesus tahu, Ia mengerti sampai kedalaman hati kita. Ia tahu hati kita sedang gundah. Dia tahu hati kita sedang kecewa. Dia tahu hati kita sedang kalut. Hati kita sedang kecewa. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus dalam kehidupan orang percaya. Firman Tuhan mengatakan bahwa pada jam 3 malam Yesus datang menghampiri para murid yang sedang susah payah mendayung perahunya melawan angin sakal. Kegelapan malam tidak menghambatnya untuk datang menghampiri para murid. Laut tidak menjadi hambatan bagi dia untuk menghampiri para muridnya. Oleh karena apa? Oleh karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dan dia tahu apa yang sedang terjadi dengan para muridnya. Oleh karena itu, ia datang dan menghampiri mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia menghampiri para muridnya di tengah danau pada suasana yang gelap? Firman Tuhan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ayat ini mengandung beberapa kebenaran. Yang pertama, Yesus meminta para murid untuk tidak panik. Yang kedua, Yesus menyatakan diri sebagai gurunya. Yesus menyatakan diri sebagai guru mereka. Dan yang ketiga, Yesus menguatkan hati dan iman mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Yesus menghampiri mereka, para murid pada kegelapan malam itu, sosok yang tiba-tiba datang menghampiri mereka membuat mereka takut dan berteriak-teriak. Mengapa? Oleh karena mereka mengira Yesus itu adalah hantu. Oleh karena itulah Yesus menghampiri mereka dengan kalimat, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Pertama, Yesus meminta agar jangan panik, karena orang panik tidak dapat melihat sesuatu secara benar. Orang panik tidak dapat berpikir secara rasional. Yang ada hanyalah ketakutan. Yang mendominasi hati dan pikirannya adalah ketakutan dan kekhawatiran. Oleh karena itu, Yesus minta jangan panik. Tenanglah. Itulah yang Yesus maksudkan, agar para murid dapat berkonsentrasi untuk melihat siapakah sosok yang sedang ada dan berada di depan mereka. Itu yang pertama yang Yesus lakukan, ia minta jangan panik. Maka yang kedua, ia berkata, "Aku ini." Aku ini maksudnya adalah para murid mulai berubah untuk melihat. Kalau tadi mereka mengira itu adalah hantu, maka sekarang aku ini membawa mereka berpikir dan melihat secara jernih bahwa ini bukan hantu. Aku ini
membawa dan menolong para murid untuk melihat bahwa di depan mereka itu bukan hantu, tetapi Yesus yang adalah guru mereka. Aku ini artinya apa? Aku yang bersama-sama dengan kamu. Aku yang aku panggil untuk menjadi muridku. Akulah yang membuat mujizat dan engkau melihat itu. Aku baru saja memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Aku jugalah yang menyuruh engkau untuk pergi menyeberang danau ini. Akulah yang ada berdiri di depanmu. Aku ini bukan hantu seperti yang engkau kira. Aku inilah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus berkata, "Ini aku," maka Ia berkata, "Jangan takut." Ia meneguhkan hati mereka. Jangan takut atas kegelapan malam. Jangan takut atas suasana yang sedang engkau hadapi. Jangan takut dengan angin yang sedang terjadi. Jangan takut. Aku ini bersama-sama dengan engkau. Aku ini ada di sampingmu. Engkau tidak beralasan untuk tidak usah takut, oleh karena aku adalah Tuhan. Akulah gurumu yang dapat melakukan mujizat bersama-sama dengan engkau. Kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang meneguhkan, kalimat yang membangkitkan kehidupan, kalimat yang memberikan semangat, kalimat yang menumbuhkan harapan di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kecemasan. Jangan takut akan memotivasi, menghidupkan kembali, menghilangkan kecemasan, menghilangkan kekhawatiran. Dan para murid mendengar itu. "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Sebuah kalimat yang dibutuhkan. Kalimat ini diperlukan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kalimat ini bukan hanya untuk para murid, tetapi juga bagi kita. Kalimat ini dibutuhkan oleh dunia ini. Kalimat Yesus, firman Tuhan dari Yesus Kristus ini dibutuhkan oleh dunia ini, dibutuhkan oleh bangsa-bangsa ini, dibutuhkan oleh negara ini, dibutuhkan oleh keluarga-keluarga, dibutuhkan oleh individu-individu orang percaya. Kalimat "tenanglah, aku ini, jangan takut" dibutuhkan oleh setiap kita di sepanjang sejarah hidup ini. Yang mengucapkan ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika Dia mengucapkan itu, bukanlah hal yang kosong. Ia tidak omong kosong. Dia menyampaikan hal yang pasti. Karena Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan, dan Dia sanggup untuk melakukan itu. Dan ini terbukti di dalam kisah yang kita baca hari ini. Firman Tuhan berkata, setelah Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Setelah Yesus naik ke dalam perahu para murid, firman Tuhan berkata, maka angin itu pun reda. Puji Tuhan, ketika Yesus naik ke dalam perahu para murid dan angin itu pun reda, artinya apa yang Dia katakan itu tepat, benar, dan Ia lakukan itu, bahwa mujizat terjadi. Angin itu pun reda. Puji Tuhan, Yesus berkuasa atas alam semesta. Yesus berkuasa atas badai, angin, ombak, dan gelombang. Ia ada di dalam perahu para murid dan angin itu pun reda. Mujizat Tuhan terjadi. Kemudian setelah Yesus berada di dalam perahu bersama murid dan terjadilah mujizat itu, apa reaksi para murid? Firman Tuhan berkata, setelah angin itu teduh, para murid tidak mengucap syukur. Para murid tidak berkata, "Oh, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan." Tetapi justru firman Allah berkata, maka tercengang-cenganglah mereka dan bingung.
Sesungguhnya ketika terjadi mujizat, laut itu menjadi tenang. Mestinya para murid itu memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan, tetapi justru dikatakan mereka tercengang-cengang dan bingung. Mengapa mereka bingung? Mengapa mereka tercengang-cengang? Alkitab juga mengatakan bahwa ternyata hati mereka masih degil. Hati mereka degil. Mereka belum mengenal secara benar siapakah Yesus. Mereka belum juga mengerti tentang siapakah Yesus itu sesungguhnya dalam hidup mereka. Firman Tuhan berkata, setelah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Kata firman Tuhan, apakah yang dimaksud dengan peristiwa roti itu? Yang dimaksud dengan peristiwa roti itu adalah peristiwa di hari kemarin di mana Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Itu luar biasa dan para murid ada di situ. Mereka turut menyaksikan dan mengalami hal itu. Dengan peristiwa itu pun mereka belum mengerti tentang siapa Yesus. Artinya, pemahaman para murid tentang Yesus belum sampai pada level mengerti bahwa Dia adalah Tuhan. Artinya pemahaman para murid belum sampai pada level mengerti bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ia adalah Mesias yang diutus untuk dunia ini dan untuk bangsa Israel. Mujizat demi mujizat terjadi. Mereka belum juga mengerti tentang siapakah Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa ini membawa kita untuk mengerti beberapa poin penting. Yang pertama, bahwa Yesus tetap mengasihi para muridnya. Ia tetap mengasihi mereka. Ia mengasihi mereka pada saat hati mereka masih degil. Kedegilan hati para murid tidak mengurangi kebaikan Yesus. Kedegilan hati para murid tidak membendung dan menahan kebaikan dan cinta kasih Yesus kepada para muridnya. Ini hal yang luar biasa. Yesus mengasihi para murid di saat mereka berada dalam keadaan yang lemah. Hati mereka belum mengerti secara baik tentang siapakah Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kehidupan para murid. Dan ini dapat terjadi juga dalam kehidupan kita. Bukankah Yesus, bukankah Allah, bukankah Tuhan itu sungguh tetap mengasihi kita dengan memberikan segala berkat-berkat dalam hidup kita, entah itu berkat rohani, berkat jasmani. Dan kadang hal itu terjadi ketika kita sedang tidak taat kepadanya, ketika kita tidak sedang sungguh-sungguh mau hidup di dalam Dia, tetapi kasih Allah terus tercurah bagi hidup kita. Tujuan dari kasih Tuhan bagi hidup kita, dengarkan baik-baik Bapak Ibu sekalian, adalah supaya hati kita jangan degil. Tujuan dari Tuhan terus mengasihi dan memberkati kita adalah supaya hati kita terikat kepadanya, hati kita tertuju kepadanya dan bersyukur dan menjadikan Dia Allah dan Tuhan dalam hidup kita. Bukan semakin dikasihi dan semakin degil hati kita. Tuhan tetap mengasihi para muridnya. Yang berikut, bahwa Yesus adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Dia bertanggung jawab atas pilihannya. Ia bertanggung jawab atas umat pilihannya. Oleh karena itu, Dia datang dan memberikan pertolongan bagi umatnya. Bagi orang yang percaya kepadanya, Ia bertanggung jawab. Anak-anak Tuhan terus diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur oleh karena kami telah merenungkan firman Tuhan. Dalam segala keterbatasan kami, Engkau telah berbicara bagi kami. Biarlah Engkau sendiri juga yang akan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu dan keterbukaan kami untuk menerima kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita masuk dalam persembahan.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Perhatikanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai akan diukur kepadamu, dan masih ada lagi yang akan ditambahkan kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, ia akan diberi lagi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Markus 4 ayat 24 sampai 25. Mari kita berdoa. Segala puji bagi nama-Mu Bapa Allah yang Maha Kasih. Terima kasih untuk kasih anugerah yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Kau sudah melindungi kami, menjaga kami, memberi kami napas, memberi kami kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Hingga pada saat ini kembali kami datang lagi ke hadirat-Mu, memuji dan membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Pada kesempatan ini kami kembali akan mengembalikan sebagian dari berkat yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami memberikan yang terbaik, yang belum sempat memberi, Engkau berkati, supaya di masa-masa yang akan datang, sama-sama kami dapat memberi untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, melalui GMI Immanuel. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya, amin. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang Dia persiapkan sebelumnya. Dia mau kita hidup dalamnya, berlari-lari pada panggilannya, berjalan-jalan dalam rancangannya, berlari-lari pada tujuannya, berjalan-jalan dalam kehendaknya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu bagi kami sepanjang ibadah ini. Kami berdoa kepada jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesulitan pergumulan dalam hidup mereka. Kami berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dalam menghadapi hidup yang berat. Kami juga berdoa agar dalam kehadiran-Mu mereka makin mengenal dan percaya kepada Engkau, Tuhan yang berkuasa. Kami sangat percaya kepadamu karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kami. Jemaat yang Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.